Oke, ini rekaman dimulai. eh ada pertanyaan dulu nggak dari kuliah-kuliah yang kemarin? Kalau nggak ada kita ini nggak ada pertanyaan. Aman, 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 aman ya. Oke. Kemarin saya sempat nerangin ini nggak ya? Yang enkripsi segala macam udah sempat nerangin belum? Atau baru yang slide teorinya doang? Ada yang ingat nggak? Baru baru selesai teori, Pak. Teori doang ya? Oke. Iya, Pak, dari teori. Oke, oke, oke. Kalau gitu saya akan hari ini akan coba, admit lagi. Saya akan coba yang namanya enkripsi karena itu fatal banget dan itu jadi dasar untuk HTTPS, jadi dasar untuk VPN, jadi dasar buat ngirim file yang aman dan sebagainya. Oke, jadi itu dasarnya dari slide itu. Cuman supaya ini karena ini saya di ini apa sih di Padang ini banyak saudara. Jadi dari tadi saya ngajarin ini sih ngajarin orang saudara-saudara buat programming lah apalah. Oke, saya akan coba ngelihat lagi ke slide-nya buat ngingetin aja ya. Karena ini rekaman jadi supaya apa nanti yang lihat rekamannya mas bisa ini bisa tahu yang dimaksud apa. Bentar, slide-nya mana? KLMNOP. Ini dia. Oke. Maaf, Pak, belum share screen, Pak. Oh, alah belum share screen ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Share screen. Present now entire screen. Oke, share. Oke. Oke. Jadi ini saya ulang lagi supaya nanti rekamannya teman-teman bisa melihat semua ya, yang peserta-peserta yang lain. Tapi poinnya adalah untuk enkripsi ini dasarnya, jadi file ini bisa diambil buat supaya supaya nanti yang lihat rekamannya juga tahu bisa diambil di sini ya. LMS Ono Center bukan Moodle / pustaka. Oke. Jadi jadi bisa masuk ke LMS Ono Center ORID / pustaka, bisa masuk ke doc. Saya gedein bisa nggak sih? Oke, bisa. Terus security bawah ini sec itu security, dan ini ada PPT migrasi ke e-commerce 05 2000 PPT. Kalau mau ngambil file-file yang ini juga silahkan aja. Di sini ada belajar hacking, ada keamanan jaringan, file PDF. Ini bentuknya buku sih, tapi bukunya cuma sekitar berapa ya? 70-an halaman atau berapa? Ini bukunya nggak gede. Jadi ini buku bisa diambil, bisa dibaca-baca. Oke, sekarang balik lagi ke file ini. eh di sini ini dia. Jadi public key infrastructure sama CA adalah dasar dari security yang mau diajarkan di sini. Ini ada di bagian kuliah, bisa masuk ke sini. Ini Dharma Jaya kan ya? Walah. Oke. Di kuliah kita ada di sambil admin. Ini mudah-mudahan suara saya aman ya. Ini kenapa nggak bisa akses Dharma Jaya ya? Waduh, waduh, waduh. Jadi kalau di kuliah itu nih, jadi kuliah ada di bagian agak paling bawah. Jadi ini kuliah kita Advanced Networking sama Cyber Security ada di bagian bawah. Di bagian Basic Data Security saya gedein. Di bagian Basic Data Security mana dia? Ini dia, ini dia. Ini di Basic Data Security ada GNU Privacy Guard atau GNU PG. Ini dasarnya, dan ini nanti jadi bagian dari OpenSSL buat HTTPS, buat VPN, pakainya makhluk ini sih sebenarnya. Gitu ya. Cuman teori dasarnya adalah ini dia. Public key, PKI dan CA, dan ini masuk ke undang-undang transaksi elektronik.
informasi sama transaksi elektronik. Bagian transaksi elektroniknya adalah makhluk ini, PKI sama CA. PKI adalah Public Infrastructure, CA adalah Certificate Authority. Yang bikin slide ini adalah almarhum Pak Mukti. Oke. Kuncinya kita bisa lihat ada di ini browsernya nih Internet Explorer kayaknya yang ini adalah Netscape. Bisa kita lihat sertifikatnya di situ. Di sini ada sertifikat perorangan, kelompok orang, website sama signer. Signer adalah CA-nya. Certificate Authority adalah signer. Dan ini kita bisa lihat di browser ini ada di gimana cara ngelihatnya? Saya lagi bingung cara ngelihatnya gimana. Setting, saya gedein. Ada privacy security, ada security, ada manage certificate. Di sini ada yours, ada server, ada authority, ada other. Authority adalah CA. Oke, CA. Ini ada CA-nya nih. Yang seru dari CA ini coba kita cari, find, ada Indonesia nggak? Indonesia, kagak. Indonesian bahasa, kagak ada Indonesia rese. Jadi nggak ada sih Indonesia sih, nggak ada sih. Nah ini jadi masalah besar sebetulnya buat bangsa Indonesia, karena CA-nya nggak ada yang Indonesia. Jadi balik lagi security, browser, manage certificate, CA. Ini nggak ada yang Indonesia ya, semuanya luar, dan yang banyak Cina dan teman-temannya. Cina, Amerika lah yang paling banyak lah, Amerika, Eropa banyak, bule-bule banyak, tapi Indonesia hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada, emang nggak ada Indonesia. Konsekuensi dari Indonesia nggak ada, artinya kalau kita pengen dipercaya di internet, kita tergantung negara lain. Itu yang jadi masalah. Untuk jadi CA yang masuk ke dalam browser ini nggak gampang, karena mereka akan mengaudit si CA tadi. Jadi Kominfo berusaha pengen bikin, BSSN pengen bikin, nggak ada yang berhasil masuk sampai level ini, gitu ya, beres ya. Jadi kuncinya itu, kuncinya ada di signer ini atau CA-nya tadi, oke. Dan ini urusannya adalah kepercayaan, kita bisa dipercaya apa kagak, oke. Isu keamanannya ada 4, privacy, authentication, integrity, non-repudiation, confidentiality atau kerahasiaan. Jadi teknologi yang dikembangkan harus bisa menjamin kerahasiaan, confidentiality, oke. Jadi yang bisa buka message yang di-encrypt tadi hanya orang yang dituju. Kalau yang nggak dituju nggak bisa buka. Terus integritas data harus bisa dijamin juga. Kalau ada perubahan sedikit, angka dari 10.000 jadi 10 juta, dia bisa deteksi itu ada perubahan. Terus autentikasi dia juga bisa deteksi. Ini yang kirim siapa sih sebenarnya? Gitu. Ini kelihatan banget. Ini dibikin slide-nya waktu zamannya Presiden Gus Dur. Jadi kita bisa lihat banget ini hampir 20 tahun yang lalu nih ceritanya. Dan semua itu harus bisa jadi barang bukti yang tidak bisa disangkal di pengadilan. Gitu ya, beres ya. Terus teknik enkripsi yang pada zaman dulu kala sering dipakai adalah yang teknik seperti ini. Jadi kunci buat encrypt sama decrypt sama kuncinya. Jadi teknik itu yang dipakai. Oke. Contohnya adalah enkripsi yang buat komunikasi pakai Morse zaman dulu di kapal selamnya Jerman waktu Perang Dunia II, kuncinya kayak gini. Oke. Kuncinya disebarin dulu semuanya. Jadi kalau kita berhasil dapat kuncinya, semua teksnya bisa dibuka sih akibatnya. Oke. Contohnya kalau di kapal selam Jerman itu pakai Enigma, BW2 gitu ya. Ini ya mesinnya, fisik banget ya, mesinnya kayak gini ya. Mesin buat enkripsinya kayak gini sih. Jadi mesinnya nge-encryptnya kayak gini. Dan ini berhasil didapat sama Amerika waktu salah satu kapal selamnya Jerman itu akhirnya berhasil ditangkap utuh. Mesin ini jatuh ke Amerika. Jadi kira-kira kayak gitu kisahnya. Oke. Sekarang balik lagi ke sini biar cepet. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kita nyebarin kuncinya supaya nggak ditangkap sama musuh. Kira-kira kayak gitu.
Nah, kemudian dikembangkan public key cryptography, kuncinya ada dua, ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya private. Yang private adalah kunci yang kita pegang. Yang publik dikirimkan semua orang. Kalau bisa hari ini saya pengen nyoba-nyoba juga sih kalau ada Anda yang bisa mainan kayak gini, keren. Kita coba, bisa cobain. Oke. Nah, caranya jadi namanya asymmetric cryptography. Kita punya kunci publik, kunci private. Artinya apa? Kalau kita mau ngirim message yang di encrypt ke seseorang, kita harus dapetin kunci publiknya. Pakai kunci publik ini kita bisa encrypt message-nya. Yang bisa buka message tadi hanya orang yang punya kunci private itu. Kunci private itu kalau yang lebih ekstrim, kunci private itu bisa berupa sidik jari orang tadi, retina mata dan sebagainya. Oke. Ini ada yang masuk lagi. Beres ya. Jadi ada kunci publik dikasihin ke semua orang semua orang bisa dapetin kunci publiknya, yang bisa buka hanya yang punya kunci private ini. Jadi biasanya dipakai buat kirim email atau buat pokoknya kirim teks atau apa. Ini susah dijebol pada 20 tahun yang lalu masih dash. Sekarang udah dash. Jadi triple dash. Ini aja dulu udah susah jebol. Dulu aja cuma 128 bit, sekarang udah 4096 bit segala macam. Jadi udah susah banget ngejebolnya hari ini. Oke. Jadi ngejebolnya bukan di enkripsi ntar. Karena kalau enkripsi susah. Nah, konsep tanda tangan digital adalah teks masukin ke fungsi hash, dapat sidik jari dari teks tadi. Kira-kira gitu. Oke. Cuman itu dapat sidik doang. Ini fungsinya apa? Sidik itu kalau teksnya berubah, kita bisa tahu dari sidik ini sidiknya berubah. Jadi ketahuan teksnya berubah ini untuk cek integritas dari teks tadi. Supaya kita bisa dapetin autentikasi, kita sidik teks ini di encrypt pakai private key orang yang ngirim. Dapatlah tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan di scan, tanda tangan digital adalah kunci teks dimasukin fungsi hash dapat sidiknya di encrypt pakai private key, dapat tanda tangan digital. Jadi dalam tanda tangan digital ada dua informasi tadi, teksnya yang mana, yang ngirim siapa, gitu. Ini fungsi tanda tangan digital. Beres ya. Nanti semua bisa kita lihat makhluknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Oke. Sifat tanda tangan digital otentik bisa jadikan barang bukti di pengadilan hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun. Jadi itu fungsi tanda tangan digital, gitu ya. Nah, kemudian sertifikat digital. Sertifikat digital yang ngeluarin siapa? Sertifikat digital yang ngeluarin adalah CA ini. Ini nih makhluk-makhluk ini yang ngeluarin sertifikat digitalnya. Jadi harus ada sertifikat authority, otoritas yang bisa ngeluarin sertifikat, dia bisa ngeluarin sertifikat digital. Ini nanti kalau bentuk benernya nggak kayak gini sih. Bentuk benernya parah banget. Oke. Dan ini kita bisa baca nih. Country-nya apa? Ini C, country sama dengan Indonesia. O, organisasinya sama dengan Pusdilkom UI. Unit organisasinya apa? Digital Security Labs. Name-nya siapa? Prasetyo Anto. Berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini kelihatan tahun 2000. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu ini. Slide-nya ini dibuat 20 tahun yang lalu. Dan di dalam sertifikat digital itu ada public key-nya, ada tanda tangan dari Certificate Authority atau CA. CA tadi yang itu ya. Ini ulang lagi. CA adalah ini makhluknya. Dan kita harus nempelin kunci publiknya kita di dalam sertifikat digital itu. Beres ya. Tapi nanti kalau kita lihat makhluk ini bentuknya teks semua sih. Cuman kunci publik sama tanda tangan digital dari CA-nya itu bentuknya nggak karu-karuan, teks nggak karuan, kira-kira kayak gitu. Keuntungan sertifikat digital bisa bikin pipa komunikasi yang tertutup antara dua arah, bisa saling autentikasi dua pihak, bisa membuat dan memeriksa tanda tangan, membuat surat izin digital, bisa verifikasi offline. Dan teknik ini yang dipakai oleh IKTP. Kalau kita punya paspor digital segala macam, bentuknya ini sebenarnya ilmu ini yang dipakai. Jadi kalau Anda ngelihat yang namanya IKTP ada kucing di belakang. Ini pakai ilmu ini semua, gitu ya, beres ya. Oke, kalau kita lihat transaksinya, nah ini yang saya kasih lihat waktu itu. Saya ulang aja biar ingat lagi. Jadi transaksi yang benernya cuma ini transaksinya kirim email ceritanya kirim email, tapi bisa apa aja sih yang terjadi. Kalau email ini teks dari komputernya Alice, klik send masuk ke komputernya Bob, teksnya yang
yang ini yang ada di mouse saya ini ya. Jadi text source sampai ke tujuan. Kalau yang normal tidak ada tes buat autentikasi, integritas nggak ada, terus buat macam-macam nggak ada. Oke. Jadi kita akan masukin mekanisme ini semua supaya kita bisa ngecek integritas apa segala macam. Saya admit dulu nih. Oke. Jadi ini buat biar ingetin aja lagi ya, saya ulang lagi. Jadi supaya itu semua terjadi, masuk ke teks, masukin ke fungsi hash, dapat sidik jari dari teks itu. Kalau teksnya berubah, sidik teksnya berubah. Oke. Di encrypt pakai private key-nya Alice, jadi dapat tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ada dua informasi, siapa yang ngirim, teksnya yang mana. Teks dengan digital signature sama sertifikat digital. Bentar, balik lagi admit. Oke, balik lagi ya. Jadi teks dengan tanda tangan digital sama sertifikat digital dijadiin satu. Oke, dijadiin satu file, di encrypt pakai symmetric key. Symmetric key beda ya sama public key, private key ya. Tolong diingat di sini di sertifikat digitalnya Alice ada public key-nya Alice di situ ya. Ini public key, ingat. Yang ini adalah private key-nya Alice buat encrypt tanda tangan digital. Kita encrypt pakai symmetric key, dapat message yang di encrypt. Symmetric key ini harus dikirim ke ujung sebelah sana supaya orang nggak ada yang bisa ngelihat symmetric key-nya. Di encrypt lagi, ini kunci di encrypt pakai kunci lagi. Jadi kuncinya di encrypt pakai apa? Pakai public key-nya Bob. Supaya apa? Hanya Bob yang bisa buka karena Bob yang punya private key-nya. Jadi kita punya dua file, message yang di encrypt sama envelope digital. Message yang di encrypt sama envelope digital dikirim dan semua orang nggak ada yang bisa buka ini. Oke, ini semua orang nggak ada yang bisa buka, hanya tujuan yang bisa buka. Jadi kita punya digital envelope, di decrypt pakai private key-nya Bob, dapat symmetric key. Symmetric key-nya dipakai buat decrypt message yang di encrypt, dapat lagi yang teks tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya si Alice. Dapat ini 3, dapat. Pada titik ini teks bisa dibaca sih. Jadi di sini teks dibaca. Cuman kita mau ngetes, ini teksnya benar apa salah sih? Caranya buat ngetes gimana? Masukin fungsi hash, dapat message digest, sidik teksnya tadi. Nah, kita harus bandingkan message digest ini sama message digest yang aslinya. Oke. Ini kan message digest hasil fungsi hash di komputer Bob aja. So, saya terima lagi. Oke. Jadi ini message digest di komputernya Bob. Nah, untuk dapat pembandingnya dari tanda tangan digitalnya ini di decrypt pakai public key-nya Alice yang didapat dari sertifikat digitalnya Alice, dia decrypt dapat message digest. Dua message digest atau sidik jari teks ini dibandingkan. Kalau sama berarti benar, aman. Jadi tidak ada yang nge-hack apa segala macam. Kalau beda, buang aja. Berarti itu teksnya ngaco. Gitu kira-kira. Oke, beres ya? Teorinya kayak gitu. Sekarang saya akan ngasih lihat makhluknya. Bentuk realnya seperti apa. Bentuk realnya, ini saya tutup aja. Oh, ini saya mati-mati nih, komputer saya jadi lemot soalnya. Bentar. Ini ada Kali Linux segala macam, tadi lagi ngajarin keponakan. Ternyata parah banget ya, SMK. Ini bayangin SMK di ini kan ada banyak yang guru juga ya. SMK di shutdown. Padang, ini saya posisi di Padang nih ya. SMK di Padang, kelas 2 SMK di Padang. Sama sekali belum, ini udah mulai akhir semester ya. Sama sekali tidak pernah diajarin cara bikin server, sama sekali tidak pernah diajarin mikrotik dan sebagainya. Router nggak tahu. Diajarin cuma crimping, narik kabelan, sama nginstall Windows. Udah habis. Gila. Ya, kasihan banget ya, udah bayar. Saya terus nanya, emang lu kagak bayar uang sekolah? Selama pandemi nggak bayar uang sekolah, Pak? Oh ya udah bagus. Pantesan nggak diajarin apa-apa. Kasihan anaknya sih sebenarnya. Oke, ini saya shutdown lagi ya, supaya enteng komputer saya. Oke, ini di shutdown semuanya. Ini saya akan
Stop semuanya. Delete. Tutup. Jadi Mikrotik kagak tahu ya, kasihan banget ya. Mau marah gimana? Kebanyakan sih gitu Pak kalau SMK. Gitu ya. Aduh, kasihan banget. Nah, padahal di materi UKK tuh uji kompetensinya kebanyakan mikrotik semua itu Pak. Mikrotik sama server kan? Waduh, Iya Pak. kasihan banget tuh. Dia pantas bangsa ini gak maju ya. Oh, ini Pak Muin, jadi bukunya bakal bermanfaat banget kalau ditulis tuh. Oke, kita akan masuk ini. Oke, saya ulang lagi ya. Ini udah dimatiin semua. Oh, VirtualBox saya matiin juga lah biar enteng komputer saya. Oke, komputer udah mati. Ini saya pakai Thunderbird. Thunderbird itu free sih. Ya, saya masuk ke web lah buat yang nggak tahu lah. Thunderbird. Thunderbird. Download. Oke. Thunderbird itu free buat email. Dan keren banget dalamnya, itu buat secure private-nya udah masuk. Dulunya nggak ada ya, tapi sekarang udah security sama privacy-nya ganas banget yang sekarang. Ini udah ke-update. Ini saya masih belajar awalnya pakai plugin soalnya. Ini buat email saya. Ini bisa dibaca di sini email saya. Ini bukan yang Indonet ya. Kan saya selalu email pakai Indonet. Sebenarnya ini emailnya bukan Indonet, ini dua ini. Oke. Ini saya buang dulu. Bisa digedein gak sih? Oh, ini doang yang gedenya. Ya udahlah. Oke. Oke. Di Thunderbird yang baru, ini Thunderbird baru ya. Kalau kita ada nggak menu di atasnya? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Account setting dah, account setting. Account setting. Di sini ada end-to-end encryption. Di sini, ini kebetulan ada dua email ya. Ini ada end-to-end encryption. Nah, ini yang kerennya dari Thunderbird itu. Sekarang, dulunya nggak ada. Thunderbird yang versi baru ini kayaknya baru setahunan inilah. Setahun ini baru ada encryption. Jadi, kita bisa generate, bisa nambahin key, public key, private key tadi buat satu email ini. Kita bisa tambahan key ini, create new open PGP key, saya cancel ya. Tapi kita bisa bikin key tadi. Jadi untuk bikin key tadi yang sepasang key, public key infrastructure, caranya cuma gitu doang. Cuman add key, terus kita create new, nanti dia bikin. Ini saya kebetulan udah ada key-nya. Kalau saya bikin baru lagi, kacau ntar. Key saya jadi kacau ntar. Jadi bingung ntar. Jadi saya punya dua private key, kan pusing orang. Ini ono yang mana gitu. Saya nggak berani jadinya. Oke, beres ya. Jadi kita bisa nambahin key ini. Jadi caranya cuma gini doang. Dan ini gampang banget sih. Langsung saya punya key dan kelihatan dia expirednya bulan Februari tahun 2022. Jadi tahun depan expired. Dan saya harus perbarui terus nih. Gitu ya. Di sini juga ini masing-masing email punya identitas dia. Oke, ini juga ada. Ini. Nah, ini beda nih. Yang ini perhatiin belakangnya 68E7. Di sini belakangnya BA012. Jadi beda identitasnya. Karena emailnya lain. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa manage juga di sini. Kalau Anda punya bikin key ini, Anda bisa ngirimin public key-nya ke saya. Nanti saya kasih lihat cara ngirim public key-nya. Nah, ini saya bisa manage. Ini yang public key-nya udah nyampe ke saya. Kelihatan ada yang, mudah-mudahan kelihatan ya. Nggak bisa digedein, minta maaf nggak bisa digedein. Tapi ini yang ada yang expirednya 2025, 2022, tapi ada yang sudah expired duluan, 2018, 2017. Jadi yang sudah expired ini nggak bisa saya sentuh. Yang masih terbuka ini bisa saya ini pakai, gitu ya. Kebayang ya? Jadi ada yang bikin key, ada yang kita manage. Nah, ini kalau mau eksperimen hari ini, silahkan install Thunderbird, terus bikin emailnya supaya bisa komunikasi ke saya ntar. Tapi udah waktu pendek sih. Mudah-mudahan kalau ada yang bisa, keren. Sekarang saya kasih lihat contohnya aja langsung. Ini account settingnya seperti itu, kita bisa generate key-nya.
ngomong terus terang dulu, Thunderbird yang lama nggak bisa seperti ini ya. Thunderbird yang setahun yang lalu nggak bisa nih. Ini masih relatif baru nih Thunderbird yang bisa seperti ini. Beres ya. Nah sekarang saya kasih lihat efek dari key tadi. Saya masuk ke inbox di sini misalnya. Oke. Saya akan nulis email. Write email, create new message ini. Emailnya perhatiin, ini mungkin email yang jarang kelihatan. Ini ono.purbo@securit.id. Ini adalah email yang biasa saya pakai kalau ada kerjaan-kerjaan di Mabes, di Kemhan dan sebagainya. Jadi kalau saya komunikasi sama Mabes, sama Kemhan, sama orang-orang seperti itu, saya biasanya pakai email yang ini sih. Dan kita biasanya komunikasinya di encrypt. Jadi nggak bisa dilihat sama orang sembarangan sih akibatnya. Kalau yang Ono Indonet sih kebuka sih, nggak terlalu di encrypt. Jadi ini yang kalau saya lagi mainan enkripsi saya pakai email yang ini. Nah di sini ada tombol baru, ini baru nih, yang ini security masih baru. Jadi ini kita bisa atur sih. Oke, key-nya siapa aja. Oke. Nah sekarang saya akan coba kirim email ke diri saya sendiri. Ono Purbo Security. Karena ini saling kenal, ini kelihatan. Security oke, dia bilang ya. Dia kelihatan, dia ada key-nya yang dia kenal. Dia oke, saya bisa ngirim ke Ono Security. Sekarang saya sisi ke yang nggak bisa baca. ono@indo.net.id. ono.indo.net.id itu nggak punya key sih. Nggak punya key, jadi nggak bisa dibuka. Kalau ada enkripsi, nggak bisa buka dia. Oke. Jadi yang security bisa buka, yang ini nggak bisa buka. Saya coba kirim lagi ke satu lagi, ono@itts. Oke. Nah yang ini ada key-nya juga. Coba kita lihat, coba security. Nih dia bilang oke. Yang ini ngaco nih, nggak oke sih sebenarnya. Yang Ono Internet nggak oke. Karena di Indonet saya nggak bisa nginstall key-nya sih sebenarnya. Saya pernah generate key buat Indonet, cuman nggak bisa diinstal. Jadi yang Indonet kondisinya adalah tidak bisa diinstal sih sebenarnya. Oke, tapi ada key-nya sih. Dan expirednya 2022 lagi, ngaco banget ya. Oke, nah sekarang kita akan coba kirim email ya. Tes email, kirim email di enkripsi. Oke, copy. Isinya kayak gitu ya. Saya kasih lagi 12345678990. Dah. Isinya cuma ini doang sih. Jadi harusnya gampang bacanya. Oke. Sekarang saya kirim, saya send. Mana tombol sendnya tuh, mana ya? Oh ini dia, send. Kiri. Ini kita akan send ya. Send. Jadi akan ada 3 entitas yang nerima. ono.purbo@security, ono ITTS, sama ono Internet. Send. Dia kirim, oke, ke dia sendiri, ke ITTS sama ini. ITTS ada di bawah sih sebenarnya. Kita get message dulu semuanya. Oke, kelihatan. Coba saya get message, belum masuk. Get message-nya belum masuk. Yang ini dulu lah. Ini ada tes email di enkripsi. Saya klik di sini. Oke. Langsung di sini ada, perhatiin di sini ada open ini. Oke. Good digital signature, kelihatan tanda tangan digitalnya. Oh, message is not encrypted. Tapi ada tanda tangan digital yang bagus. Siapa yang tanda tangan, dia kasih lihat tanda tangannya dari sini. Tapi message-nya tidak di encrypt, saya lupa nge-encrypt tadi. Tapi ini message tidak di encrypt ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini ada open GPG lagi, ketahuan good digital signature. Siapa yang tanda tangan kelihatan. Tipenya adalah pair key, pakai secret key sama public key. Jadi PKI makanya, public sama private key. Oke. Nah, tapi message nggak di encrypt, percuma aja saya nggak bisa ngasih lihat. Coba kita lihat hasilnya di Indonet. Coba kita cek Indonet, ini ada tes ini. Tapi tidak di encrypt, jadi saya bisa baca langsung. Ini tes, maksudnya tadi di encrypt, saya lupa saya encrypt, jadi nggak di encrypt, kita bisa baca ya. Sekarang saya delete dulu nih. Ini kita delete ya semua. Oke. Ini. Oke. Saya akan delete lagi di sini. Ini saya delete. Ini
Saya delete. Sekarang saya akan kirim yang mudah-mudahan saya encrypt beneran nih, nggak salah. Coba lagi ulang. Terus Ono ITTS. Oke. Sama sisinya ke Ono Indonet. Nih. Tes enkripsi. Nih. Yalah. Cancel. Tes enkripsi 123456789. Oke, saya lupa ini nih tadi. Iyalah, salah. Ini di sini. Kok nggak? Oh nih, require encryption. Tadi saya lupa yang ini. Harusnya di bagian security ini saya klik, di sini ada require encryption. Saya paksain supaya di encrypt. Oke, saya ulang lagi, lihat. Sekarang require encryption ya. Terus sama tanda tangan digital. Message ini dikasih tanda tangan digital. Kalau saya pengen ngirim public key saya bisa klik attach public key. Jadi kita lihat public saya akan di attach, terus akan ditanda tangan, terus akan di encrypt semuanya. Saya kirim, send. Jadi apa yang tadi diceritain panjang lebar sekali, bentuknya cuma gini doang sih sebenarnya. Adalah hilang. Oke, saya get message dulu lah. Oke, ini perhatiin subjeknya hilang loh. Sekarang bisa kebuka. Tapi di sini perhatiin di kanan ini ada PGP, ini ada gambar kunci. Dan kuncinya hijau, ada contrengan hijau. Sekarang kita baca, good digital, tanda tangan digitalnya bagus. Kita bisa ngelihat siapa yang tanda tangan, kelihatan di situ. Ulang lagi, kita lihat message di encrypt. Oke, ini yang tanda tangan, yang encryptnya siapa kelihatan. Sertifikatnya seperti apa? Nggak ada. Ini dia. Ini paling ada ID-nya doang nih. Ini ada ID-nya. Algoritma buat enkripsinya RSA kelihatan. Oke. Dan saya trust, kasih kepercayaan ke key tadi. Gitu ya. Kita bisa baca isinya. Kita lihat yang di sini sama. Di sini harus dicek dulu. Ini uncheck, ada message yang masih belum dicek. Padahal tadi subjeknya bukan itu kan. Kita klik dulu di sini, dia cek, subjeknya berubah jadi tes enkripsi. Oke. Dan ini kelihatan semuanya. Ini bisa lihat yang tanda tangan siapa, lihat lagi yang decryptnya, yang encryptnya siapa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat kekacauan di Indonet, di email saya di Indonet. Nih. Ono Purbo, subjeknya titik. Coba kita klik di sini. Oke, kita buka emailnya. Nih, bentuknya kayak gini doang, nggak bisa saya buka. Bentuknya encrypted ASCII. Coba kita lihat isinya, mampus, nggak bisa dibaca, asli nggak bisa dibaca. Ini saya buka. Nih, kayak gini bentuknya. Nggak bisa. Bentuknya kayak gini dan kita nggak bisa baca. Bagus banget ya bentuknya. Nggak bisa dibaca udah. Jadi message-nya PGP message seperti ini dan kita tidak bisa baca sama sekali. Beres ya? Itu enkripsi itu efeknya. Kenapa nggak bisa dibaca sama yang di Indonet? Karena Indonet nggak punya key sih sebenarnya. Yang Indonetnya nggak saya set key-nya sama sekali. Walaupun dia bilang katanya punya, tapi saya nggak bisa nge-set ke Indonetnya, jadi akibatnya saya nggak bisa baca. Beres ya? Jadi cuma gitu aja sih. Prakteknya cuma seperti ini. Prakteknya seperti ini. Praktek yang buat orang biasa, orang awamnya kira-kira seperti ini. Oke, sekarang saya akan sampai sini dulu. Ada pertanyaan kagak? Nggak ada ya, aman? Ya boleh. Ini berarti tingkat key-nya itu dari level aplikasi Pak ya, artinya dari Thunderbird-nya ya Pak ya. Misalkan nanti kita buka email itu di email klien yang lain, dia gimana Pak? Ada pengaruh? Email, jadi kalau kita buka dia bentuknya kayak yang ini tadi ya. Jadi bisa aja sama email klien yang lain, bisa aja sih sebenarnya. Bentar, saya kasih lihat lagi. Sekalian saya praktekin juga kalau gitu pelan-pelan ya. Nih ya, ini kan bentuknya ini encrypted ASCII. Jadi bentuknya file di attach sih. Dan filenya kalau kita lihat tadi bentuknya filenya kayak gini ya. Nih kayak gini ya.
begin PGP message. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi sebetulnya email klien apapun bisa buka ini sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi email klien apapun bisa buka ini, tinggal gimana caranya kita bisa ngebuka file encrypted ini, file yang di-encrypt ini. Jadi bentuknya cuma kayak attachment doang, gitu. Nanti kita bisa buka. Nah, ini saya harus ngajarin ke anda gimana cara ngebuka. Bukan pakai Thunderbird. Gitu ya. Udah kebayang ya. Jadi ini jangan berpikir email kliennya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pakai email klien apapun bisa sih sebenarnya. Karena bentuknya cuma attachment seperti ini. Kalau email kliennya nggak support bisa secara otomatis ngebuka, kepaksa kita bukanya secara manual. Dan kita bisa buka secara manual sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang buat pertanyaan Pak Hartono, pasti penasaran Pak Hartono nih. Ini saya harus ngasih lihat ke dalam bagaimana proses di command line-nya sih sebenarnya. Gitu. Kira-kira itu. Ini saya mau praktekin ya habis ini sih. Tapi ada pertanyaan lagi nggak yang mengganjel, menggelitik supaya bisa saya ini? Izin tanya Pak. Ya. Ini Pak, tadi kan udah dikasih key-nya juga Pak. Kenapa waktu di email Indo itu nggak bisa kebuka isi emailnya, sedangkan tadi waktu mengirim emailnya dari Thunderbird itu kan dikasih key-nya juga Pak. Oh, public key-nya aja ya? Iya. Itu yang dikirim adalah public key si Ono yang di Secure IT. Kebayang? Jadi public key Ono Secure IT maksudnya apa? Supaya atau saya akan kirim public key doang nih sekarang ya. Coba saya akan kirim public key, bentuknya seperti apa supaya kelihatan aja. Jadi saya akan kirim ke Ono Indonet public key. My public key. Oke. Bentar. Bisa nggak saya kirim? Nih, attach my public key. Jadi saya akan attach my public key doang. Ini saya akan kirim public key doang ya ke sana. Nggak ada berita apa-apa, isinya cuma public key doang saya kirim. Oke. Oh, ini yang dari ITTS, yang saya kirimnya dari ITTS nih. Jadi satu klien bisa banyak email sih. Oke. Jadi public key bentuknya kayak gitu juga sama sih. Oke, udah. Coba kita lihat di sini sekarang di Indonet. Oke. Ini harus ada. Ini ada my public key dari ITTS ya masuknya. Nih. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Coba kita lihat. Bentuknya sama sih, mirip-mirip bentuknya. Bentuknya kayak lebih pendek sih. Tapi di sini ada begin PGP public key block. Ini public key ini adalah public key punya Ono ITTS. Gitu ya. Jadi urusannya adalah ini dipakai kalau Ono Indonet akan ngirim message ke Ono ITTS gitu. Bukan sebaliknya, karena si Ono Indonet nggak punya private key. Itu yang masalah. Walaupun tadi dia bilangnya ada, tapi Ono Indonetnya nggak ada private key-nya sih sebenarnya. Jadi saya nggak berhasil masukin private key-nya ke Ono Indonet. Jadi Ono Indonet nggak punya private key, akibatnya saya nggak bisa ngirim message yang terencrypt ke Indonet tadi. Itu masalahnya, itu aja sih. Beres ya. Jadi public key ini nggak ada urusannya buat nerima email yang terencrypt buat Ono Indonet, karena ini public key-nya ini adalah punya Ono ITTS. Jadi buat dari Ono Indonet ke ITTS. Oke. Mudah-mudahan saya nggak bikin pusing kepala nih. Bayang ya. Jadi public key dipakai buat orang ngirim ke yang punya private key. Si Ono Indonet harus punya private key dan private key-nya nggak ada. Gitu. Makanya nggak bisa dia nggak bisa nyebarin public key. Jadi saya generate private key-nya di komputer lain, tapi saya gagal masukin ke Indonet. Jadi ya bubar lah. Indonet nggak support. Ya udah bubar. Jadi nggak bisa ceritanya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba pelan-pelan ngasih lihat yang agak lebih kacau ke dalamnya. Kita akan masuk ke dalam, ada di bentar. Ini mikrotik. Ini tadi lagi ngomong ke anak SMK-nya nih. Kalian nggak diajarin mikrotik kelas 2 SMK, gila, kasihan banget lu. Nggak bisa dapat kerjaan. Kayak ini mana sih tadi? Ini Facebook, nggak ada hubungannya. Oh, nih. Oke. Saya akan masuk, jadi di kuliah, ini kuliah kita nih. Basic Data Security ada GNU PG Mini How To.
Kita buka aja yang mini how to-nya. Oke. Jadi buat belajarnya main di mini how to ini, masuk ke sini. Nih. Apa itu GNU PG? Tadi waktu di apa sih ini? Di Thunderbird dia nyebutnya Open GPG ya. Tapi ini ada GNU PG, sama aja sih. Oke. Dan ini semuanya adalah di command line. Oke. Jadi apa yang ada di mini how to ini nggak ada urusan sama Thunderbird. Semuanya ada di command line. Untuk bikin key gimana caranya? Ini buat generate key, kita bisa kasih tahu kita pakai RSA atau DSA segala macam. Kalau kita perhatiin tadi saya sempat ngasih lihat sedikit key-nya pakai RSA semua yang saya bikin. Panjang key-nya saya kebetulan biasanya defaultnya 2048 bit panjangnya. Walaupun kalau saya agak gila, saya bisa pakai 4096 bit. Jadi saya ngesetnya di sini. Terus mau expirednya kapan bisa di set di sini. Oke. Biasanya sih expirednya 1 tahun sih, 1 tahunan expired gitu ya. Terus saya harus kasih identitas, nama siapa, ini email siapa. Nah ini waktu saya bikin buat Indonet, tapi nggak berhasil buat masukin ke dalam Indonet. Dan akibatnya saya nggak bisa baca key-nya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini nih ntar, key-nya. Nah, filenya ada di mana? Nih, saya bisa list key yang ada di komputer saya. Ada di sini sih sebenarnya. Dan ini ngomong ke Thunderbird juga, jangan khawatir. Jadi walaupun dia ada di command line seperti ini, dia akan ngomong ke Thunderbird sih sebenarnya. Jadi saling ngomong sih. Ini kelihatan ada Ono Security. Oke. Ini ada TNI Cyber, ada Ade Soraya Security, ada siapa, ada William apa. Nah ini key-nya. Dan ini berkomunikasi antara yang ada di command line sama Thunderbird, ngomong satu sama lain sih sebenarnya. Tapi ini rata-rata udah pada expired semua nih. Ini expired 2019. Ini masih hidup nih. Ini masih hidup nih. Banyak yang expired sih. Banyak yang sudah expired. Oke. Jadi kira-kira kayak gini kita bisa list siapa aja yang punya key dan ada identitasnya. Identitasnya yang biasanya jadi identitas adalah emailnya. Email jadi identitas. Jadi ini yang cantiknya kira-kira gini cara berpikirnya. Oke. Teks tadi, teks yang kita punya teks kalau mau dikirim ke seseorang, salah satu cara yang biasanya umum dipakai adalah di zip dikasih password. Yang jadi masalah adalah kalau orang tahu passwordnya, orang siapapun jadi bisa buka teks tadi. Kalau dengan cara yang seperti ini, public key, private key seperti ini yang bisa buka hanya orang yang punya private key tadi. Jadi kalau kita generate public sama private key, kita lemparin ke teman-teman, yang bisa buka message yang di encrypt tadi hanya orang yang punya private key. Tadi saya bikin message buat ketiga orang kan. Jadi kalau ada yang punya private key-nya dia bisa buka. Kira-kira kayak gitu caranya. Cara berpikirnya kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya akan demoin pelan-pelan. Ini kelihatan yang punya rata-rata orang-orang security semua sih. Jadi kalau kita security beneran, kita mainannya kayak gini. Jadi kalau saya lagi komunikasi sama Mabes, Kemhan segala macem, ini saya udah main yang ini sih sebenarnya, nggak main yang Indonet sih biasanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita terusin lagi, kita bisa lihat key-nya siapa aja, list key-nya bisa kita lihat. Kita bisa key-nya ada di sini sih sebenarnya, clear layar. Settingannya ada di sini nih. Nih di sini. Private key-nya ada di sini sih sebenarnya. Nah, ini private key saya ada di sini. Ini private key-nya Ono ya. Lu jangan macem-macem aja. Nah, kayak gini lah bentuknya, mabok dah. Nggak bisa dilihat. Jadi private key-nya adanya di dalam .GNU-PG ini. Dan ini bisa dikopiin ke komputer lain sih sebenarnya. Jadi kalau ini kebetulan ada di 2 komputer nih. Folder GNU-PG saya ada di 2 komputer. Ini yang saya lagi pakai sekarang laptop. Kalau biasa saya kuliah kan bukan pakai laptop ini sih. Jadi kuliah saya biasanya pakai desktop di rumah.
ini ada di desktop aslinya. Yang asli ada di desktop, cuman saya copyin ke laptop ini supaya saya bisa ngasih kuliah dari laptop juga. Jadi ada dua yang punya identitasnya Ono, satu laptopnya Ono, satu desktopnya Ono. Yang jadi masalah kalau laptopnya Ono sampai keambil orang, key-nya bisa keambil karena private key-nya ada di sini. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Kita bisa lihat fingerprint. Oke. Nah, ini fingerprint. Kalau mau lebih eksplisit bisa kayak gini sih. Ya lah. Fingerprint misalnya gini. Nah, ini satu orang aja yang keluar. Bisa keluar. Ono tuh siapa, expirednya kapan. Oke, ini bisa kelihatan. Oke, expirednya kapan? Yang ini expired tahun 2022, ini 2021 bulan 8. Oke, jadi bisa kita lihat expirednya kapan segala macam bisa dilihat di sini. Oke, kalau mau perorangan ya, kalau misalnya saya pengen lihat punyanya Gildas, udah expired yang dia, Deograd security.id. Jadi key saya belum diupdate nih, security.id. Oke. Tuh 2019 di expired. Jadi key-nya punya Gildas di saya itu udah expired, nggak bisa saya pakai buat komunikasi lagi. Jadi saya harus minta public key-nya Gildas supaya public key yang ada di saya diupdate. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ini key-nya ada expired ya, hati-hati. Oke, sekarang itu fingerprint supaya kita bisa ngelihat perorangan. Kita bisa revoke sebuah key, kita bisa revoke. Oke. Dan key ini bisa kita, nah ini public key waktu kita kirim bentuknya kayak gini. Oke. Ini public key tadi sempat ngeliat kan bentuknya kayak gini kira-kira. Oke. Dan kita bisa publikasikan key tadi bisa ke server. Ada di PGP MIT Edu, ada key openpgp.org dan sebagainya. Kalau saya biasanya nggak publikasi yang ini sih sebenarnya. Saya antar teman saling kasih public key. Jadi public key itu tidak harus ditaruh di server, bisa antar orang, ini public key gua. Jadi kalau pengen ngirim email, ngirim file, ngirim sesuatu yang rahasia ke kita, pakai public key tadi dimasukin ke dalam GPG list key. Jadi harus dimasukin. Jadi nanti harus ada fasilitas buat ekspor import. Nih dia ada ekspor, nanti ada import. Oke. Jadi kita ini exporting public key, kita bisa ekspor. Oke. Ekspor dia bentuknya kalau yang enak yang armor ini. Oke. Nah, kalau nggak saya kasih lihat langsung lah. Ini saya bisa ekspor bentuknya armor. Armor tuh maksudnya bentuknya teks ya. Kalau yang output langsung DPG ini bentuknya binary soalnya nggak bisa dibaca. Ini saya yang armor bentuknya teks. Oke, saya masukin ini aja. Mkadir encrypt si tes gitu ya. Oke, saya akan Ono Purbo security. Jadi yang waktu tadi attach my public key yang dilakukan adalah sebenarnya ini sih. Perintah ini dikerjakan. Nah, ini langsung dapat public key-nya. Atau diginin aja deh, clear layar. Ini di pipe aja ke OWP public key ASCII gitu. OWP public key ASCII. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini tinggal di attach di email aja. Nanti tinggal tadi kan ekspor, kita bisa import sih. Jadi nanti diimport aja di sebelah sana supaya bisa masuk ke dalam key list-nya. Supaya nanti kalau kita mengirim email atau ngirim message atau ngirim file ke seseorang, orang tadi bisa langsung buka. Ini ekspor import ya. Import ini tadi perhatiin kalau ekspor cuma gini doang, ekspor. Kalau import tuh cuma ganti ekspornya jadi import. Gitu ya. Ini GPG, kalau saya pakainya ASCII. Jadi importnya yang ASCII-nya sih. Importnya ini kan GPG itu binary ya. Jadi kita harus import, tapi importnya yang armor tadi bisa juga.
Soalnya kalau pakai email bisa dua-duanya sih. Bentuknya binary bisa dikirim, bentuknya teks ASCII bisa dikirim. Udah gitu nanti kita lihat di GPG listnya masuk dia ke sini. Udah ya, beres. Ini urusan ekspor import public key-nya. Nah, sekarang saya akan encrypt file. Ini panjang ceritanya, bisa coba-coba aja lah, ada di wiki. Nah, sekarang saya akan coba encrypt file ya. Ini ada tanda tangan file segala macam. Ini semua dilakukan pakai ini loh. Ini doang nih, dari tadi saya sebenarnya pakai yang ini doang sih. Manage setting, masuk ke end-to-end encryption, open GPG key manager. Jadi saya manage-nya dari sini sih sebenarnya. Bisa dikerjain dari sini semua sih sebenarnya. Mau delete key, mau export to file, bisa dikerjain di sini semua. Cuman ini pakai command line aja. Di sini command line yang itu GUI itu aja sih. Jadi apa yang saya kerjakan di sini bisa juga dikerjakan dari sini. Oke. Misalnya ini kan nggak tahu siapa nih dan udah expired, bisa saya deletein sih sebenarnya. Nih saya buang dulu ya. Tapi ntar ya nggak boleh saya buang. Ini delete keys. Delete, ya, bisa dibuang sih. Karena udah expired juga, nggak bisa dipakai juga nih. Jadi kalau yang udah nggak kayak gini-gini expired bisa delete. Bisa juga dilakukan lewat sini sih, lewat command line. Cuman saya lebih suka command line sih. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat gimana cara encrypt sama decrypt file. Encrypt sama decrypt file sederhana banget. Oke, ini ada GPG encrypt siapa yang mau nerima file tadi dan nama filenya apa. Jadi ini -R itu penerima, recipient. Description-nya itu email address-nya. Gitu ya. Nah, ini ada -A ini. Nah, ini yang keren. -A itu armor. Jadi bentuknya file teks ASCII. Nanti filenya tergantung file apa yang kita mau kirim. Jadi tadi sebenarnya waktu kirim email tadi itu nggak harus seperti ini emailnya. Sorry. Jadi waktu kirim email tidak harus seperti ini sih sebenarnya. Jadi kalau ini buat gampangin aja sih, require encryption segala macam buat gampangin. Sebetulnya kita bisa generate itu file bentuknya ASCII seperti ini. Oke. Sekarang kita akan praktekin ya. Ini cuma ada file OWP public key. Sekarang saya akan bikin file VI, misalnya percobaan enkripsi. Bentuknya teks file aja ya. Tapi ini filenya bisa file apa aja sih. Bisa file Excel, file doc, file binary, exe, apa sih bisa semua sih. Ini percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Save. Clear layar. ls. Kelihatan ada dua file, ASCII sama percobaan enkripsi.txt. Kita lihat isinya, percobaan enkripsi.txt. Ini isinya cuma kalimat seperti ini doang ya. Dah. Ini akan dienkripsi dan akan dikirim pakai email. Gampang banget ini sebenarnya, cuman kita boleh milih mau bentuknya binary atau ASCII nanti enkripsinya ya. Oke, saya akan kirim pakai email. Nah, ini mana tadi? Contohnya, nah ini dia. Jadi GPG enkripsi, nanti di sininya dekripsi nih bukanya. Armor supaya bentuknya ASCII. Oke. Penerimanya siapa, filenya apa. Oke, saya kerjain GPG enkripsi armor supaya bentuknya ASCII. Terus resipiennya siapa, ono.purbo at secureIT.id. Nama filenya apa? Percobaan enkripsi. Jadi cuma gitu aja, GPG enkripsi armor, resipiennya siapa, percobaan enkripsi, enter. Oke. Dia bilang, oke, ini ada key-nya, tapi tidak yakin ini punyanya Ono Purbo. Use this key, yes. Oke, dah, clear layar. Coba kita perhatiin sekarang, kita punya file tambahan. Percobaan enkripsi txt.ascii. Isinya apa? Percobaan.ascii. Nggak bisa dibaca udah. Jadi ini yang dikirim pakai email cuma ini doang sih, udah. Dikirim aja ke ujung sebelah sana, tinggal yang di sananya buka ntar. Karena
Misalnya ini kita terima seperti ini ya. Jadi kita terima file percobaan enkripsi txt.ascii. Oke, kita nggak tahu isinya apa. Kita mau buka, cuman gini aja. Balik lagi ke sini. Decrypt tadi encrypt ya. -e encrypt, sini decrypt. Output filenya harus kita kasih nama apa, dan filenya bisa ASCII, bisa GPG. Kalau GPG itu kalau -a yang ini nggak dipakai, keluarnya GPG itu ntar. Oke. Jadi kalau A-nya nggak dipakai, -a nggak dipakai, keluarnya GPG dan bentuknya ASCII. Atau kita cobalah kalau nggak percaya deh. Nih, saya buang -a-nya. Kita percobaan aja ya. Enter. Yes, clear. Ini keluar GPG. Belakangnya GPG, yang ini ASCII. Coba kita lihat yang GPG seperti apa. Percobaan enkripsi GPG. Nggak bisa dibaca. Karena bentuknya ASCII. Bentuknya binary banget. Jadi kita bisa milih bentuk ASCII atau bentuk binary. Kalau mau bikin orang nangis-nangis, GPG aja udah. Mabok loh, nggak bisa dibaca. Sekarang kita akan buka filenya. Oke. -d, -o. Output file. File yang di decrypt, file ASCII-nya apa? GPG, -d, decrypt, -output file, hasil ASC.txt. Oke. Ini maksudnya percobaan ASC. Oke. Jadi ini percobaan enkripsi txt ASC. Oke. Akan keluar dalam file namanya hasil ASC. Enter. Passwordnya ini bukan ya? Oh, salah nih. Bentar, passwordnya apa ya? Kayaknya bukan itu deh. Lupa saya passwordnya. Bentar. Coba. Kayaknya bukan deh. Nggak mau dia. Oke. Bentar, passwordnya apa ya? Oh, bener. Passwordnya bener. Oke. Coba lihat. More hasil ASC. Keluar nih. Yang hasil ASC-nya ya. Coba kita buka sekarang yang GPG. Oke, ini diganti hasil yang GPG. Oke. LS. Karena tadi udah pernah masukin password, dia nggak minta password lagi. Jadi pertama kalinya aja coba ulang. LS. Ini ada dua file, ini yang ASCII sama GPG. Coba kita lihat hasil ASC, more hasil GPG. Sama isinya. Oke. Cuman yang ini yang ASC dikirim dalam bentuk ASCII, yang GPG dikirim dalam bentuk binary. Jadi dua-duanya bisa dikirim dan dua-duanya menghasilkan ini. Oke. Sekarang saya punya penasaran, bisa nggak saya, ini iseng banget ya, download ASC. Ini ada beberapa file encrypted yang dikirim. Oke. Ada encrypted 1 ASC, ada encrypted 2 ASC, ada encrypted ASC. Ini yang dikirim pakai email yang tadi ya. Coba bisa nggak saya GPG minus decrypt minus output hasil ASC.txt encrypted ASC, bisa nggak deh? Oke. More hasil ASC. Ini dia keluar. Nih emailnya langsung keluar. Jadi apa yang dikirim yang di encrypt tadi kita save. Jadi kan Indonet tadi nggak bisa baca ya. Indonet nggak bisa baca, dikirim dalam bentuk encrypted. Kemudian saya save namanya encrypted.asc. Sekarang saya buka tadi pakai GPG keluar. Gitu ya. Jadi bisa. Jadi yang pakai email tadi bisa kita buka juga sih. Pakai perintah. Saya ulang lagi perintahnya. Perintahnya cuma ini doang. Nih. GPG minus decrypt, outputnya saya kasih nama file ini, terus ini file ini adalah yang di attach di Indonet, yang saya nggak bisa baca di Indonet. Jadi bisa dibaca karena saya punya ininya ya, saya punya private key-nya, jadi saya bisa baca gitu, jadi aman. Beres? Ada pertanyaan sampai sini? Seru ya? Ngerti nggak sih? Pusing pertanyaannya, ngerti nggak?
Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau nggak ngerti ngacung, nanya. Oke, poin yang pengen saya sampaikan di sini sebenarnya gini. Kalau anda ngirim file dan pengen hanya satu orang yang bisa buka atau beberapa orang yang dibuka, kita bisa pakai teknik yang seperti ini. Jadi bukan file zip dengan password, tapi betul-betul tekniknya betul-betul pakai enkripsi ini. Yang bisa buka hanya orang yang dituju aja, yang lain nggak ada yang bisa buka sama sekali. Gitu. Ini dikembangin oleh orang security beneran sih. Beres ya? Oke. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman? Ya. Izin Pak tanya, Yuk. gini Pak, kalau konsepnya kayak misalkan kirim pesan WA ataupun Telegram kayak gitu ya Pak ya, itu kan konsepnya hampir sama dengan email tapi lebih sederhana lagi. Nah, Ya. dengan fitur yang ada di WA encrypt decrypt itu fungsinya hampir sama nggak sih Pak sebenarnya sama dengan email kayak gitu Pak? Bukan hampir sama, sama persis. Sama persis. Jadi si WhatsApp, Telegram atau Palapa pakai teknologi yang ini sih. Encrypt decrypt pakai public key private key. Gitu. Dan public key private key disebarin ke semua user, jadi betul-betul hanya user yang dituju yang bisa buka sih sebenarnya. Jadi saya kasih lihat ini ya. Palapa yang paling kelihatan banget sih. Bisa lihat di Play Store. Masuk ke Play Store. Coba kalau mau iseng install aja Palapa. Nih. Iseng install aja Palapa ini. Kalau perhatiin Palapa yang bikin security ya. Perhatiin tadi email saya security loh. Jadi yang ini sama, ya orangnya ini juga. Oke. Cuman kalau ngelihat yang di sini ada kurang ajar. Nih ada ononya nih kurang ajar nih anak-anak brengsek. Jadi Palapa isinya persis seperti itu. Dan kalau kita pakai Palapa, kita bisa ngelihat proses buat waktu bikin public key, private key dan public key-nya disebarin ke semua orang. Dan akibatnya Palapa ekstrim sih. Kalau di WhatsApp, di Telegram segala macam tidak se-ekstrim Palapa. Kalau Palapa ekstrim banget. Yang bisa buka betul-betul hanya orang yang dituju kalau di Palapa. Kalau di WhatsApp misalnya kita pakai di grup, itu servernya bisa buka. Kalau di Palapa servernya nggak bisa buka. Karena yang hanya bisa dibuka hanya orang yang dituju. Dan kalau kita mainan grup, handphone kita yang ngirim ke semua member grup. Kalau di WhatsApp, servernya yang ngirim ke semua member grup. Kalau di Palapa, membernya ngirim ke member. Akibatnya servernya nggak bisa baca. Akibatnya susah buat di ini Palapa tuh. Susah buat di kalau terjadi apa-apa di forensiknya susah nih sebenarnya. Cuman orang nggak ada yang tahu, nggak banyak yang tahu kasus itu. Jadi nggak banyak yang pakai Palapa. Ini secure banget sih, lebih secure. Gitu kira-kira. Tapi kalau Anda lihat dalamnya persis kayak gini, persis pakai GPG semua sih. Gitu ya, beres ya. Jadi bukannya mirip, emang itu yang dipakai. Beres? Ada lagi pertanyaan? Seru ya. Oke. Sekarang kita ngelihat lagi. Kita akan coba. Ini udah kebayang ya. Encrypt decrypt udah kebayang. Email udah kebayang. Kalau ngirim file udah kebayang. Sekarang kita lihat lagi ini. Saya masuk ke sini deh. Oh, instalasi GPG nggak susah ya? Maksudnya? Tadi saya udah langsung jalan aja ya. Tapi kalau mau nginstall nggak susah sih. Kalau di Linux, GPG udah built-in di dalam loh, hati-hati. Kalau di Windows gue kagak tahu dah. Jadi saya nggak pernah install GPG, udah ada di dalam soalnya. Jadi GPG itu udah ada di dalam. Coba bentar ya. Open GPG. Kalau di Windows gimana caranya ya? Windows install. Harusnya nggak susah sih. Cara installnya di mana ya? Wah, nggak tahu dah. Wah, nggak ngerti. Berarti harusnya gampang sih, harusnya tinggal install exe-nya aja. Oke, ini Android, iOS, Linux, itu semua gampang banget. Nah, ini dulu Thunderbird bentuknya Enigmail ini dulu, saya gedein ya. Pada zaman dulu kala dia Enigmail, bentuknya plugin buat Thunderbird. Sekarang sudah dimasukin dalam Thunderbird langsung, jadi udah kacau Thunderbird, udah parah banget. Oke. Cara nginstallnya gimana ya? Ya udah sih, Anda kepaksa baca-baca cari
Gimana cara yang install di Windows? Ada sih harusnya. Oh ini langsung di ininya langsung. Nggak tahu, nggak tahu cara installnya. Oke, sekarang saya di Windows nggak tahu, kalau di Linux sudah built-in di dalam. Nah sekarang saya akan cari lagi buat analisa bank. Coba kita lihat analisa bank ya. Ya. Jadi saya mau ngasih salah keyword nih, bukan analisa bank nih kayaknya. Apa ya? Saya lupa keywordnya soalnya. Bank. Oh, sorry. Format, nah bukan. Jadi coba saya cari Open SSL. Oke, saya akan cari tutorial sampel nih. Salah. Oke, bentar. Open SSL. Ada yang buat saya pakai buat nganalisa certificate authority-nya bank sih sebenarnya. Gak ada root CA di Ubuntu, tutorial simple ya, gak ada. Bentar. Open SSL bank, dapat nggak ya? Nah, meneropong situs e-banking, ini dia. Oke. Jadi teknologi yang sama, CA dan teman-temannya segala macam, GNU PG dan sebagainya itu dipakai juga buat HTTPS. Oke, dan kita bisa ngelihat sih sebenarnya di HTTPS itu perintah. Nah ini kebetulan Bank Permata ya. Kita cek dulu nih. Ini pelan-pelan kita kasih lihat, dan saya kasih lihat sekarang masalah ini udah mulai solve sih, walaupun agak miris. Oke, kita lihat ini dulu ya, Whois. Nah, kita evaluasi pertahanan situs bank. Ini kebetulan Bank Permata e-Business. Whois. Siapa Bank Permata e-Business itu siapa? Salah pencet. Ini klik kanan copy, paste. Clear layar. Oke, paste ya. Whois. Waduh, belum diinstal Whois. Sudo apt install Whois. Oke, install dulu Whois-nya. Whois buat ngecek siapa yang bertanggung jawab, dan biasanya mereka akan merahasiakan, biasanya sih. Jadi kalau banknya pinter, dia akan rahasiain siapa yang bertanggung jawab untuk domain itu. Kalau banknya pinter, kalau banknya nggak pinter, dibuka habis. Nih, tutup nih kayaknya. Tuh kan ditutup sama dia. Ini semua ditutup loh ini. Ini tutup nih. Oke, ini tutup nih. Ini teknik pertahanan nih. Jadi kita tahu bahwa orang di Bank Permata itu pinter, karena dia bikin ini semua private. Oke. Tapi pada zaman dulu kala enggak. Ini informasi yang sebelumnya, zaman dulu kala bisa ketangkep semua. Jadi namanya Tony Simanungkalit, ada di Bank Permata Tower 3, lantai 8, di Tamrin, Blok BI, nomor 1, segala macam. Pada zaman dulu kala. Cuman sekarang udah dibikin private semua, jadi udah pinter dia. Oke, jadi itu satu Whois, cek Whois, dan ternyata dia pinter. Nah sekarang saya pengen ngecek ini. Oh ini Nmap jangan dikerjain, karena kalau ketahuan kita bisa masuk penjara. Jadi sebaiknya ini nggak dikerjain, saya loncat aja.
Nmap cuma pengen tahu service mana apa aja yang kebuka, dan ini hasilnya 2 port ini kebuka ya, HTTP sama HTTPS biasa, nggak ada yang istimewa. Nah sekarang saya akan ngecek yang ini nih. Nah ini yang seru nih. Pada zaman dulu kita semua melanggar hukum, jangan khawatir. Ini adalah di Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik. Anda bisa ngelihat, bisa cari di sini UU ITE. Oke. Bisa download. Nih, bisa di-download Undang-Undang ITE 19/2006. Intinya sederhana sih. Coba saya cari, bisa di-search nggak ya? Sertifikat. Kata kunci yang dipakai sertifikat ya. Ada 5 kata sertifikat. Ada sertifikat elektronik. Ada sertifikat elektronik. Oh, otoritas. Apa ya bahasa Indonesianya apa sih? Gue nggak hafal undang-undang. Dia pakai bahasa Indonesia soalnya. Oh, ini penyelenggara lembaga keandalan bukan, tanda tangan bukan, penanda tangan, kayaknya di atasnya lagi deh. Agen jaringan penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, dokumen elektronik, mana transaksi elektronik, mana ya? Penyelenggara sistem jaringan agen elektronik bukan. Oh ini penyelenggara sertifikat elektronik. Oke. Penyelenggara sertifikat elektronik adalah CCA ini, punya otoritas ya. Jadi kalau kita nyebutnya CA, Certificate Authority, kalau dalam bahasa Indonesia ternyata dia menerjemahkan dengan kata-kata penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, penyelenggara berarti kata kuncinya. Penyelenggara. Oke, next. Yang pengen saya cari di undang-undang itu adalah penyelenggaranya harus ada di Indonesia sih sebenarnya. Jadi bisa ketemu nggak ya? Coba penyelenggara. Ini mah udah penjelasan. Harus ada di Indonesia sih. Harusnya ada kata-kata harus ada di Indonesia. Gue lagi nyari itu doang sih. Nggak ketemu. Nggak ada. Nggak nemu. Jadi dia kalau dicari benar harusnya ada kata-kata kira-kira penyelenggara sertifikat elektronik atau CA, Certificate Authority, itu harus di Indonesia. Oke, sekarang kita ngecek. Itu makhluk ada di Indonesia nggak? Gitu, penyelenggaranya gitu ya. Jadi yang kita lakukan di sini, OpenSSL S Client minus Connect www Bank Permata Bisnis 443 adalah HTTPS. Kita pengen ngecek yang ngasih sertifikat HTTPS buat si Bank Permata ini Indonesia atau luar negeri. Itu aja sih yang pengen saya tesnya, itu doang. Nanti seru nih urusannya. Oke, kita keluar dulu, clear layar, paste. Mudah-mudahan connect. Kalau enggak ini minusnya harus ada 2 nih kalau nggak salah. Minus connect atau minus connect. Coba kita cek pakai 1 dulu, bisa nggak? Oh, connect. Oke, ini dia keluar. Ini NS certificate kelihatan, kategori adalah private organization, jurisdiction country-nya Indonesia kelihatan. Oke, serial number-nya sekian, country-nya Indonesia. Ini sertifikat yang tadi yang saya terangin di ini loh, di slide ya. Bentuknya sertifikatnya bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Jadi yang di slide tadi kelihatan kotak rapi segala macam, sebetulnya bentuknya kayak gini sih. Sertifikat benernya sih kayak gini nih, sertifikatnya horor. Gitu. Nah, yang seru adalah yang ngasih tanda tangan namanya digicert.com. Oke, Digicert dia ngasih sertifikat untuk country-nya Indonesia, Jakarta, organisasinya PT Bank Permata. Oke, websitenya adalah www.permata e-business. Tapi yang ngasihnya ini Digicert. Oke, beres ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Transaksi Elektronik, Certificate Authority harusnya dari Indonesia. Ini
DigiCert. Pertanyaannya, DigiCert itu Indonesia atau bukan? Itu kan ya. Kita cek dulu bentar. Ini kita keluar lagi. Oke, ini handshake. Ini cuma ngasih tahu ini TLS buat HTTPS-nya ya. Key-nya 2048 bit segala macam. Oke, sekarang ini kita keluar, Ctrl C. Oke, sekarang kita ganti. Sekarang kita ganti website lain, misalnya www.bca.com ya, apa .co.id lupa saya. .com kali ya, nggak tahu lah. Kita coba aja .com dulu ya, atau .co.id. Percobaan. Wush, keluar. Ini BCA punya, sama DigiCert juga. Perhatiin, BCA DigiCert loh, hati-hati. Jadi bank-bank makanya DigiCert. Oke, kita coba lihat lagi. Jadi ini teknik analisa sih sebenarnya. Kita bisa analisa sertifikat yang dipakai buat HTTPS di masing-masing organisasi. Ini yang saya analisa bank ya, soalnya bank paling seru kan. Bank apa BNI ya? BNI. Keluar lagi, wah, seru nih. Ini handshake-nya sampai keluar sih, lebih parah lagi nih. Wow. Oke. PT Bank Negara Indonesia kelihatan, bni.co.id kelihatan. Siapa yang ngasihnya? DigiCert lagi. Gila loh. Semua DigiCert loh, hati-hati. Parah banget. DigiCert itu siapa? Nggak tahu kita kan. BRI coba. bri.co.id. Keluar lagi. Oke, daerah khusus ibu kota Jakarta, Jakarta Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, bri.co.id, ininya DigiCert lagi saudara-saudara, jangan khawatir, sama lagi. Coba kita lihat lagi. Ini kayak monopoli ya DigiCert ya. BRI. Coba kita lihat lagi yang lain. BRI. Bank apa lagi sih ya? Bank BRI, BNI, Bank BCA udah Mandiri. ya. Apa? Mandiri, Pak. Mandiri. Oh iya, Mandiri. Mandiri.co.id pasti ya. Mandiri atau Bank Mandiri sih? Mandiri kali ya. Nggak mau, kayaknya bukan Mandiri deh. Kayaknya Bank Mandiri deh. Nah, keluar nih. Bank Mandiri. Harus nebak-nebak. Oh. Tar. Tapi ini udah parah nih. Parah nih Bank Mandiri nih, Oke. Ini beda Bank Mandiri Global Sign Root CA. Oke. Perhatiin Bank Mandiri beda loh Global Sign Root CA. Oke. Makhluknya ada di mana? Kagak tahu. Yang pasti ini kemungkinan besar bukan Indonesia nih. Root CA. Bank Mandiri bukan Indonesia kelihatan. Yang lain DigiCert loh, hati-hati. Beda, Bank Mandiri kurang ajar. Kita lihat lagi. Kita lihat yang pemerintah aja ya. Kominfo apa sih? Kominfo ya. .go.id kali ya? Kali, nggak tahu bener. Kemkominfo atau Kominfo doang? Coba kita Kominfo doang ya. Masuk dia. Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia. Oke. Kalau kita pakai undang-undang, harusnya Kominfo yang jadi CA loh, hati-hati. Oke. Cuman ini DigiCert nih. Issuernya DigiCert. Oke. Jadi yang ngasih, yang tanda tangan DigiCert buat Kominfo Indonesia. Coba parah ya. Coba kita lihat yang rada-rada BSSN. Wah, dua makhluk ini Kominfo dan BSSN bersaing untuk bikin sertifikat sih sebenarnya. Kita enter. Oh, BSSN bukan itu kali ya. Oh, refuse. Coba tanpa www mau nggak? Oh, keluar. Jadi BSSN nggak pakai www. DigiCert lagi issuernya kelihatan. Kita lihat DigiCert lagi. Cuman Mandiri aja yang bukan DigiCert ya. Yang lain DigiCert semua. Tapi ngeri loh. Artinya bahkan BSSN aja sertifikatnya keluarnya dari DigiCert. Gitu ya. Parah. Berarti kepercayaan dari keamanan security Indonesia itu semuanya dilimpahkan ke digicert.com. Parah. Pertanyaannya DigiCert emang Indonesia? Nah, itu yang seru kan. Kita lihat BSSN, apalagi coba yang rada-rada tinggi lah. BSSN, Presiden RI. Wah, seru kan. Presiden RI.go.id. Mampus lu, bener tuh. Cloudflare. Wah. Aduh,
Presiden RI pakainya Cloudflare, ngeri. Presiden RI lo Cloudflare. Waduh, Cybertrust sih, Cloudflare. Aduh. Melanggar hukum, jangan khawatir. Ini kemungkinan besar sudah melanggar hukum ini. Oke, sekarang kita lihat ada DigiCert sebagian besar, ada Cloudflare, Bank Mandiri apa sih tadi? Gue lupa, Bank Mandiri. Clear. Coba ulang lagi ya Bank Mandiri supaya kita www.bankmandiri.co.id. Oke. Bank Mandiri itu apa tadi? Global Sign. Oke. Sekarang caranya gini, masuk ke Google Maps. Oke. Gampang cara ngeceknya, bisa dipercaya apa kagak. Jakarta, pindahin ke Jakarta. Kita pindah ke Jakarta. Oke, ini ada di Jakarta. Yang lagi penuh COVID, saya mau pulang ke Jakarta, ngeri nih sekarang sebenarnya. Takut kena COVID. Di Padang ternyata nggak pada pakai ini, semua orangnya udah sehat-sehat. Oke, saya tadi DigiCert ya, DigiCert. Nih, langsung dapat ada DigiCert Indonesia. Parah. DigiCert Indonesia ada di Indonesia, ada di Jakarta sih. Jadi DigiCert emang ada di Indonesia. Cuman sebel aja gue. Ya udah, intinya dia adalah entitas Indonesia, ada di makhluknya di Indonesia. Oke, walaupun dia ada di luar. Nah, sekarang tadi Bank Mandiri apa sih? Tadi Bank Mandiri itu apa? Global Sign ya. Global Sign. Ya, coba kita lihat. Global Sign. Mati lo. Global Sign. Ada nggak Global Sign Persada? SSL Indonesia ini kali. Ini kali. This website mention Global Sign. Oh, SSL Indonesia websitenya mention Global Sign. Ini ada Global Sign Persada, kayaknya bukan ini mah. Yang ini yang seru. Ini soalnya dia SSL Indonesia. Coba. sslindonesia.com. Oke. Coba. Tapi Cloudflare kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ada. Jadi kita cara ngeceknya gitu karena di Undang-Undang Transaksi Elektroniknya mensyaratkan ini mah DigiCert. SSL DigiCert. Bukan Global Sign dia. SSL Indonesia DigiCert dia. Jadi DigiCert. Nih bayarnya segini, bayarnya 2 juta. Oke. Jadi bayarnya segini sih. Nah, yang jadi masalah adalah makhluk Global Sign-nya ini. Kagak ada nih kayaknya. Harus dicari lagi. Kita nggak bisa terlalu nuduh karena ini direkam dan akan saya masukin YouTube. Jadi kita harus nyari lagi sih sebenarnya apakah Global Sign ini adalah entitas Indonesia atau bukan. Kalau DigiCert jelas-jelas dia ada di Indonesia sekarang dengan banyak websitenya ya. Ini kayak SSL Indonesia itu makanya DigiCert. Terus tadi ada di Google Map juga ada DigiCert-nya ke. Ada ini nih SSL Indonesia DigiCert isinya. Oke, jadi DigiCert ternyata punya banyak kaki di Indonesia dan kayaknya cukup legal. Walaupun server utamanya ada di Amerika. Nah, yang ini yang mandiri, Global Sign, nggak tahu. Yang Presiden RI lebih parah, Cloudflare. Jadi kayaknya udah melanggar hukum. Jadi ini bisa punya potensi buat melanggar hukum. Yang Presiden RI parah banget sih, melanggar hukum. Jadi bahkan Presiden Republik Indonesia pun tidak tahu aturannya bahwa SSL-nya harus dipakai tanda tangan dari Indonesia. Gitu. Kira-kira gitu ya. Ini buat ngetes ininya. Apa sih namanya? Ngetes sertifikat yang dipunyain oleh situs-situs Indonesianya gitu. Dan kita bisa nge-refer ke undang-undang, mereka melanggar hukum sih sebenarnya. Sebagian kecil. Sebagian besar udah mulai tahu diri. Jadi makanya yang ada di Indonesia. Sialnya yang Indonesia cuma DigiCert doang, kira-kira gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Aman ya? Aman. Jadi itu buat ngetesnya doang sih. Ngetesnya kayak gitu. Gimana? Iya. Ada pertanyaan?
Nggak ada, aman? Aman? Oke. Eh, Sekarang yang sering jadi masalah buat kita adalah buat bikin sertifikat. Kalau kita bisa, tadi kalau kita lihat ini kan harganya lumayan ya, 2,5 juta ya. Kalau buat rakyat biasa tewas loh. Buat punya sertifikat 2,5 juta tewas. Cuman kalau kita ngikutin undang-undang transaksi elektronik ini harus dikerjain sih. Jadi kalau kita pakai apa sih namanya? Waduh, seru di belakang saya, kucing teriak-teriak soalnya. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Suara saya masih aman ya. Jadi kalau kita pakai ini, kalau kita mau benar-benar ngikutin undang-undang, kayaknya pilihan kita cuma DigiCert aja, kayaknya, karena semuanya pakai DigiCert semua. Oke, kecuali ada beberapa tuh yang kayaknya melanggar hukum. Oke, tapi harganya segini nih, mateng loh. Ini ada Symantec lebih mahal lagi nih, 4,7 juta. Entrust 2,7. Yang paling murah DigiCert. Jadi mereka semua pakai yang paling murah sih. Ini ada Geotrust sejutaan. Jadi ini adalah sertifikat-sertifikat yang bisa kita beli, dan kayaknya ini udah ada ininya ya, perwakilan Indonesia. Jadi mereka tidak melanggar hukum. Cuman buat kita yang ngoprek itu, kalau mau gratisan kita bisa punya dua pilihan. Satu, kita bisa bikin sertifikat itu sendiri, oke. Self sign sertifikat namanya. Dan satu lagi adalah kita minta ke yang bisa ngasih sertifikat dan free di internet ada. Oke. Coba saya lihat dulu yang self sign ada di wiki saya nggak? Cuman kalau dipraktekin seru nih urusannya. Apache HTTPS mau nggak? Jadi gimana caranya kita bikin HTTPS buat web server kita? Nah ini aktifin HTTPS. Coba. Jadi Apache kan web ya. Supaya HTTPS-nya aktif, kita perlu install SSL. Nah, ini bikin self sign. Cuma kayak gini doang. Jadi ini bikin sertifikat, tapi kita yang tanda tangan sendiri. Kalau yang benar yang tanda tangan adalah si Certificate Authority. Yang ini adalah kalau kita bikin sertifikat dan tanda tangan sendiri. Oke, jadi bisa bikin sendiri. Caranya sesederhana ini. Beres, jadi selesai, dan udah gitu bisa langsung jalan, HTTPS jalan. Cuma nanti kalau kita nge-web, nanti keluar error, dia ngasih tahu bahwa tanda tangannya adalah self sign. Wah, sorry nih kalau suaranya backsoundnya parah ya. Maklum, bukan di rumah saya nih. Jadi kira-kira gini ya, udah ya, beres ya. Ini buat HTTPS-nya. Nah, sekarang kalau self sign, pilihan yang pertama self sign. Kalau mau dapetin sertifikat free dari internet, dan itu nanti kalau pakai HTTPS itu bagus, tidak ada error apa-apa, bisa coba ini sih. Let's Encrypt. Nih, Let's Encrypt. let'sencrypt.org. Oke. Non-profit Certificate Authority provide TLS to. Ini free. Ada sponsornya banyak. Ada sponsornya Cisco, Facebook, AWS, segala macam pada sponsorin supaya website punya HTTPS semua free. Jadi kita cukup kayak gini aja, nanti kita bisa generate sertifikatnya. Kalau mau donasi silahkan donasi. Kira-kira gitu. Saya jarang pakai Let's Encrypt ini, tapi harusnya nggak susah sih. Ada nggak di coba cari di sini ya. Let's Encrypt Ubuntu. Apa ya, bisa NGX juga Apache, coba di Apache aja gampang. Terus ini bisa carinya kayak gitu doang sih. Cuman saya belum pernah nyoba nih. Harusnya nggak susah sih. Kita bisa setup servernya, domainnya segala macam. Nah ini yang seru nih, DNS-nya kita harus benar. DNS servernya harus benar.
domain name-nya harus benar, ada record IP address-nya, ada www-nya juga ada. Nah, kemudian ini harus ada seperti ini. Nah, kemudian kita install sertifikat bot-nya buat request sertifikat ke Let's Encrypt tadi. Jadi pakai bot dia, set bot nih diinstall, oke, dan udah gitu dia akan install otomatis semuanya. Oke, dan ini, tapi ini harus bener nih ya, domainnya harus benar, segala macamnya benar. Nanti dia akan beresin semuanya, termasuk firewall-nya diberesin sih, kita yang beresin. Nah ini sertifikatnya ada di sini nih. Masuk dia. Setbot Apache, your domainnya apa, emailnya apa, kemudian dapat. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman saya belum pernah. Yang ngerjain ini kemarin temen sih. Jadi kalau Anda ngelihat yang ini, coba kita analisa yang ini ya. Clear layar. Ini saya ganti jadi ini. LMS. Oke. Nih. Kita lihat ini pakai Let's. Jadi LMS Sonos Center RD ini yang issuernya, yang tanda tangan adalah Let's Encrypt. Cuman yang ngerjain bukan saya ini. Yang ngerjain Anton Raharja. Oke. Jadi mesinnya namanya LMS Sonos Center RD, pakai Let's Encrypt gitu ya. Jadi ditambahin di Apache-nya supaya HTTPS jalan dan dikenalin sebagai LMS Sonos Center RD, cuman dia makanya Let's Encrypt. Makanya saya bisa nge-web pakai HTTPS yang di sini. Jadi HTTPS LMS Sonos Center RD. Oke. Ini pakai HTTPS. Gitu. Cuman ini harus diikutin satu-satu nih nanti. Kalau mau beneran ngerjain harus diikutin 4 langkah ini. Jadi langkahnya, langkah pertama, oke, install sertifikat bot, pastikan virtual host Apache-nya arahin ke domainnya kita, kemudian kasih izin firewall-nya supaya HTTPS bisa lewat kalau ada firewall ya. Udah gitu dapetin sertifikatnya. Udah. Ini langkahnya ada semua di sini, bisa dikerjain sampai selesai. Oh ini buat verifikasi aja sih, buat renewal. Oke, kira-kira gitu aja. Jadi cukup gampang, cuman saya nggak ngerjain kemarin. Kebetulan ada temen yang mau ngerjain, ya udah saya bisa masuk nih. Kelihatan kalau ada sertifikatnya bener, dia langsung kasih apa gembok di sininya. Cuman kita bisa lihat yang LMS Sonos Center pakai Let's Encrypt, dan itu kalau di Undang-Undang ITE melanggar hukum sih sebenarnya. Jadi saya melanggar hukum sih sebenarnya. Tahu sih melanggar hukum, cuman kan kita nggak punya duit ya, jadi kita cari yang gratis aja ya, gitu kira-kira. Beres ya? Itu buat urusan sertifikat. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman? Pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Oke. Saya punya waktu sekitar 45 menit sih. Ini sertifikat kira-kira itu doang. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini ya. Jadi cuman ini aja. Ini udah evaluasi situs e-banking. Ini SSL untuk KTP. Ini bikin root CA lumayan mabok. Saya nggak ngerjain dah. Males, capek. Yang ini capek nih. Bikin root CA buat SSL lumayan aja. Tapi kalau mau ngelihat bentuknya doang bisa dilihat sih. Oke. Kalau dipraktekin rada-rada ngamut. Soalnya panjang. Ini bikin CA sendiri ya. Jadi kalimatnya membuat root CA di Ubuntu. Artinya apa? Kita bikin CA sendiri. Kita bikin DigiCert sendiri. Jadi sebetulnya yang namanya apa sih namanya tadi? Kominfo, yang namanya BSSN bisa bikin CA sendiri. Dan caranya sudah saya dokumentasiin di sini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kita perlu hostname, FQDN-nya benar, udah gitu kita konfigurasi OpenSSL dan kita bikin root CA sendiri, dan kita nanti bisa generate sertifikat buat user-user. Jadi user-user bisa kita kasih sertifikat sih sebenarnya.
Jadi caranya ada di sini. Oke, domainnya harus benar. Oke, terus ini domain. Waktunya harus sinkron banget, bagus. Biasanya cara sinkronisasi waktu kita pakai NTP, Network Time Protocol, disinkronin. Saya sendiri biasanya pakai pool ntp.org buat sinkronisasi waktu. Oke. Ini buat sinkronisasi waktu. Jadi kita sinkronisasi waktu dengan internet. Kemudian SSL-nya kita buka, kita konfigurasi. Ini dikasih namanya bebas sih, apa sih? Ini harusnya dikerjakan oleh Kominfo atau BSSN. Oke. Jadi ini OpenSSL-nya bisa dikonfigurasi supaya dia berfungsi sebagai CA. Di sini kita bisa kasih tahu kebijakannya seperti apa dari CA tadi, misalnya country-nya harus benar, nama organisasi harus benar, apa segala macam harus benar. Jadi ini bagian policy-nya harus dibuat, dan ini buat bikin root CA-nya sendiri seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bikin private key-nya dari si root CA. Nggak boleh sampai hilang nih private key, karena ini menyangkut menyangkut nyawa banyak website dan sebagainya. Jadi ini fatal banget private key ini. Oke. Dan kita bikin sertifikat buat si CA, sertifikat dari CA tadi. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin sertifikat buat orang-orang. Ini buat orang-orang nih. Ini ID Jabar, Ono Center, korban.com, CA-nya sendiri yang ini sertifikat CA-nya yang atas ini. Ini sertifikat dari CA. CA key.pem ini sertifikatnya, private key-nya. Oke. Nah, yang ini sertifikat buat orang. Jadi kita bisa bikinin sertifikat buat orang sebenarnya. Oke. Ini ada CSR, sertifikat R-nya request loh. Sertifikat signing request. Jadi kita bisa request buat ditandatangan, kemudian kita tanda tangan. Nanti outputnya akhirnya kita punya sertifikat yang sudah ditandatangan dan database kita diupdate sih, kira-kira gitu. Nah, yang seru adalah ini ada indeksnya ya. Yang udah dapat sertifikat siapa aja, kita ada di file index.txt ini yang punya sertifikat siapa aja. Nah, yang seru adalah ini kalau kita ingat tadi di sini setting, masuk sini, privacy sama security, turun ke bawah ini, mana sih salah, security, masuk ke security, turun ke bawah, masuk ke manage sertifikat. Di bagian authorities ini kan punya ini semua, punya bule-bule semua nih sama orang Cina. Jadi yang aktif tuh Cina sama bule sih. Nah, cuma di sini ada satu menu import. Nah, ini harus diimport nih sebenarnya. Jadi mana tadi? Saya buka web, salah. Bukan. Ini coba kita lihat ya. Oke, nah ini kita harus masukin ini ke, nah ini dia, ya ini dia, CA, nah ini CA PEM-nya ini public key-nya ya, CA public key-nya CA kita harus masukin ke ini, CA PEM-nya mana nih, CA PEM di atas. CA key ini private key, harus dapat public key-nya sih sebenarnya buat key-nya. Jadi kita harus dapat pasangan. Oke. Jadi ada di root CA private jangan sampai hilang. Ini private key, harusnya ada public key-nya. Public key-nya harusnya sepasang dia. Nah, ini public key-nya ada, sorry ke bawah. Nah, ini harusnya CA cert PEM ini. Jadi ini harusnya waktu kita bikin public sama private key-nya, ini kita punya sertifikat CA PEM ini, sertifikatnya dari root CA. Coba.
bisa dicari dia generate-nya ada di mana. Salah. Oke. Ini dia. Oh, ada 3 nih, coba kita lihat ya. Oh, waktu di sini. Nah, waktu kita bikin CA sertifikat, dia akan generate CA cert PEM ini di dalam root CA ini. Oke. Ini berlaku kebetulan 10 tahun yang ini ya. Ini berlakunya 10 tahun. Oke, CA cert PEM. Nah, file ini harus diupload ke import ini. Supaya apa? Supaya browsernya tahu bahwa kan nanti waktu kita si web server kita kan dapetin sertifikat digital dari CA. Nanti waktu kita transaksi, kita ngelihat yang tanda tangan siapa. Kalau yang tanda tangannya sudah ada di dalam authorities di browser, dia langsung ngecek si authorities tadi. Karena di CA, balik lagi, mana dia? Nih, di sini ada informasi web servernya kemana sih sebenarnya nih. Jadi kalau mau ngecek, kalau ada seseorang, kalau ada server yang punya sertifikat, ngeceknya kemana, dia akan ngecek ke server ini. Benar nggak sih sertifikat itu benar atau bohong gitu ya. Jadi orang akan ngecek klien akan ngecek ke servernya CA buat ngecek bahwa, jadi ini ada tiga pihak ya, ada server, ada klien, ada CA. Jadi klien kalau berhubungan dengan server, dia akan ngecek ke CA dulu. CA itu servernya server bener atau bohong, gitu ya. Waktu ngeceknya itu ke CA dia nanyanya. Nah, kalau CA-nya ada di sini, ada di dalam set authorities, di manage sertifikat ada di authorities, dia ngeceknya gampang. Si browser tahu, oh ini CA-nya beneran, saya bisa ngecek CA, terus CA akan jawab itu servernya server bener. Kalau bohong, CA akan jawab ini server bohong. Tapi yang menjadi masalah adalah kita masukin CA-nya dengan fasilitas import, itu yang masalah. Konsekuensinya seluruh klien browser yang ada di Republik Indonesia harus masukin import ini. Bayangin, ada ratusan juta klien, ada ratusan juta browser di Indonesia, dan semua harus import public key CA tadi, sertifikat CA tadi. Jadi masalah besar. Paling bagus, paling gampang kalau si public key itu dimasukin oleh si pembuat browser tadi, Google Chrome atau Firefox, langsung masukin. Jadi CA itu punya masalah besar karena dia harus nego ke Chrome, ke Firefox supaya masuk ke dalam authorities ini. Itu masalahnya, dan Republik ini nggak berhasil nego gitu. Jadi Indonesia nggak bisa masuk ke sini. Jadi konsekuensinya kita tergantung pada DigiCert tadi. Coba di sini ada DigiCert. Kok nggak bisa? Oh, nggak bisa cari gini caranya. Coba balik di. Gini lagi dah. Browser. Nah ini ya. Ctrl F. Ctrl F kok gini sih? Ctrl F. Kok nggak mau? Nggak bisa. Harus dicari satu-satu. DigiCert, pokoknya ada DigiCert lah. Kok nggak bisa Ctrl F, nggak ketemu, nggak keluar ya? Biasanya keluar. Parah, diblokir sama dia. Tapi nggak ada di sini ya. DigiCert nggak ada loh. Apa mata saya aja nggak bisa. Ini ada Hong Kong, coba Hong Kong aja ada. Hong Kong kan buah negara ya. Hong Kong buahnya Cina ya. Hong Kong Post lagi. Ini kalau Google ya udah Google dah. Tapi DigiCert nggak ada. Digital Signature Trust yang ada. Oh ada nih, DigiCert ada. DigiCert ada, Indonesia nggak ada. BSSN, Kominfo nggak ada. Dulu pada makainya Komodo sih. Banyaknya Komodo. Dulu, pada zaman dulu kala ya. Oke. Beres ya. Jadi ini masalah besar dan kita bisa bikin CA sendiri. Catatannya ada di sini sih. Cara bikin CA-nya ada di sini sih sebenarnya. Gitu ceritanya. Jadi cuman saya mau praktekin nggak sanggup. Lagi nggak mood banget. Ini harus pakai mood soalnya ini gila, kalau ini moodnya udah gila banget. Ini saya bikinnya kapan ya? Udah lama sih bikinnya. Coba view history. Saya bikinnya 2017. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu ya. Jadi saya bikinnya 4 tahun yang lalu sih.
bulan Juni 2017 gitu. Oke, jadi poin yang pengen saya sampaikan cuma gini aja, kita bisa bikin CA sih sebenarnya, dan teknik bikin CA-nya ada, dan bisa ngasih ke user. Yang jadi masalah besar adalah si sertifikat CA-nya harus masuk ke dalam browser, itu aja yang masalah paling besarnya. Kalau kita bisa nego langsung sama pembuat browser supaya secara default ada di dalam browser, nggak usah kita nyuruh rakyat Republik Indonesia buat masukin ke browser, cerita jadi gampang. Ceritanya itu aja. Dan bangsa ini ternyata tidak berhasil nego ke browser supaya CA punya Kominfo atau BSSN bisa masuk. Jadi Kominfo bikin, BSSN bikin kalau nggak salah. Yang pasti bikin Kominfo sih, BSSN kayaknya juga bikin, cuman nggak masuk. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Oke. Ini udah beres, CA udah beres. Oke, saya masuk ke, cuman saya takut ada yang kurang aja. Ini, udah sampai sini beres. Udah beres nih. Oke, beres semua. Oke, masih banyak yang bolong-bolong sih di atas sih sebenarnya. Sih banyak loncat. Ini udah mulai jam segini udah ini lagi saya lagi nggak mood banget sih sebenarnya karena perjalanan seharian. Mungkin saya ngambil waktu cuman 10 menitan atau 15 menit lagi. Saya cuman review aja beberapa yang belum sempat, mudah-mudahan ini udah oke ya materinya. Beberapa yang belum sempat saya bahas adalah intrusion detection system. Mungkin di kesempatan minggu depan saya akan coba bahas yang ini, intrusion detection system, bagaimana mendeteksi serangan. Oke, ini akan coba bahas minggu depan. Kemudian juga pertahanan host akan coba bahas mungkin minggu depannya lagi. Kalau yang ini soalnya lama sih, intrusion detection system lumayan lama buat ngesetnya. Ini udah pernah dijelasin belum ya? Kayaknya belum deh. Ini kayaknya belum, pertahanan host. Cuman saya pengen mundur sih sebenarnya. Saya pengen banget firewall sih udah ya, firewall udah kemarin kan ya. Tip ngamanin server lebih kayak manual aja sih sebenarnya. Ini kalau dilihat ya, ini terlalu sederhana banget sih. Mungkin akan review aja ini di sini. Ini review aja sih sebenarnya. Bisa dipraktekin dikit-dikit, tapi ini banyaknya review supaya server aman seperti apa. Saya tuh pengen mundur sih sebenarnya ke IP versi 6 segala macam. Nih, sorry. Jadi udah bukan cyber security lagi. Cyber security-nya udah tinggal itu, terus nanti forensik barangkali yang agak susah. Forensik itu saya juga nggak nguasain banget sih sebenarnya. Ini forensik yang agak susah. Kemudian yang saya kalau lagi belajar pasti tidur adalah yang ini, Information Security Management System. Ini ISO 27000 dan ini masuk ke aturan undang-undang. Rasanya ini keputusan undang-undang level menteri bahwa semua penyelenggara elektronik harus, ini audit sih kan, ini audit ISO 27001. Jadi di aturan di Kominfo-nya semua penyelenggara sistem elektronik harus diaudit ininya, Information Security Management System. Yang jadi masalah ini kayaknya nggak serius dikerjainnya, makanya kemarin kayak data-data BPJS lah apa segala macem bocor. Jadi ini masalah beratnya di situ. Ini saya kalau ini saya malas sih sebenarnya. Soalnya apa? Ini lebih ke arah orang manajemen, bentuknya checklist. Kalau yang Information Security Management System bentuknya checklist. Ininya udah di-set belum? Ininya udah di-set belum? Ini udah dikerjain belum? Ini udah kerjain. Jadi bentuknya checklist banget dan checklistnya banyak. Ini checklistnya banyak banget. Sampai-sampai saya waktu itu ikutan trainingnya saya tidur. Asli saya tidur di waktu training ini. Karena saking banyaknya. Nggak kuat. Jadi saya termasuk orang yang nggak kuat jadi auditor. Ini auditor sih. Oke, jadi ada satu, ini urusannya auditor. Saya mungkin akan berusaha nge-review ini. Saya juga mungkin akan berusaha ngelihat yang forensik ini. Forensik ini biasanya urusannya bagaimana kita merecover hard disk atau file gitu. Jadi file yang ada di hard disk kita recover, kira-kira kayak gitu. Dan biasanya orang-orang forensik ini orangnya sangat disiplin banget, disiplin dan teliti.
dan komputernya sangat aman banget, nggak bisa dijebol itu komputernya, mereka setengah mati ngejebolnya. Dan saya ngelihat di depan mata kepala sendiri orang-orang seperti ada Ruby Alamsyah, ada Calvin, ada segala macam, itu orangnya gelo-gelo semua, komputernya nggak bisa dijebol, setengah mati ngejebolnya. Dan mereka sangat teliti banget, semua barang bukti dikasih identitas, dikasih nomor, kasih identitas, kasih nomor, identitas segala macam. Dan ini semuanya urusannya nanti jadi barang bukti di pengadilan soalnya gitu. Jadi ini orang-orangnya gila banget yang ini forensik. Oke. Jadi yang forensik skillnya dahsyat, yang ini auditnya dahsyat. Ini biasanya orang manajemen sih. Biasanya kalau orang manajemen, ini orangnya orang accounting sih kemarin. Yang jago di sini orang accounting ekonomi. Jadi backgroundnya ekonomi, accounting, kemudian auditor, terus dia jadi auditor security. Dia kuat buat telaten gitu. Checklistnya apa, dilihat satu-satu, udah memenuhi belum checklistnya. Jadi kira-kira gitu. Oke. Jadi ini saya akan loncat ke sini dulu, nanti insya Allah minggu depan ke IDS ini saya akan loncat, terus saya bahas di sininya sambil praktek. Yang ini, yang security ini mungkin lebih bahas aja. Prakteknya ada 1-2 biji yang forensik. Kalau yang ini saya pusing prakteknya, soalnya bentuknya checklist banget. nggak sanggup, dan bentuknya kalau dibaca bentuknya apa ya, kayak pilar konsep kayak gitu sih. Ada sekian pilar, ada 5 pilar, ini apa kayak gitu dah modelnya. Nanti ada siklusnya, plan do check act PDCA ya, plan do check act. Terus nanti yang penting lagi di Information Security Management System adalah PPT, People Process Technology, itu kira-kira. Yang resiko itu ISO 31000, yang ISMS itu ISO 27001. Dan dua-duanya itu masuk ke peraturan Kominfo. Harusnya semua website Republik Indonesia harusnya diaudit pakai sistem-sistem kayak gitu. Cuman kayaknya auditnya nggak terlalu serius. Saya pribadi pengen mundurnya ke sini nanti, ke IP versi 6 nih, kayak gini-gini pengennya, supaya kita bisa masuk ke jaringan yang lebih advance lagi. Bagaimana kita bikin jaringan IP versi 6, bagaimana kita bikin routing versi 6, OSPF versi 6, BGP versi 6, segala macam. Kira-kira itu yang ke depan yang pengen saya bahas gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Oke. Sorry, saya lagi ini lagi kecapean kali, seharian tadi jalan, jadi moodnya nggak ini banget buat sampai jam 8.45, susah. Ini aman? Bener nggak ada pertanyaan? Aman? Oke. Buat Pak Hartono sama Pak Muin, buku beres ya? Pak Hartono yang lain kerjanya berat nih. Pak Muin kayaknya antara buku sama ujian nih dia. Buat yang lain kalau bisa UASnya tolong dikerjain gitu, kalau bisa sih gitu. Oke? Nggak ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, kalau gitu kita tutup aja dulu pertemuan kita sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai minggu depan ya.